A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah alamin. Puji dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah, apapun ya yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kemudian saya juga para panitia bisa hadir di forum ini. Insya Allah semoga Allah berkahi forum ini dengan banyak pahala dan kebaikan, dengan keadaan sehat walafiat, kemudian dalam waktu yang sudah ditentukan, dan kita akan selalu bersyukur pada Allah SWT tentang apapun yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat beriring salam tak lupa kita curahkan dan hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para tabiin, tabiut tabiin, beserta para pengikutnya. Semoga kelak di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Pertama, saya terima kasih banyak telah diberikan kesempatan ya dari panitia Jalan Tujana untuk, kalau bahasa saya sih mungkin barangkali sharing ya terkait dengan tema ini yang tadi sudah dijelaskan oleh MC dan moderator, Miracle of Islamic Montessori. Mungkin yang pertama terlebih dahulu saya akan disclaimer ya. Pertama adalah ini adalah sesi sharing atau saya membagikan apa yang saya ketahui gitu ya. Karena barangkali jujur saya mungkin ada barangkali saya lebih muda ya dari beberapa peserta di acara Jalan Tujana ini. Saya masih umur 25 tahun, kemudian alhamdulillah sudah dikarunia anak. Sekarang umur 2 tahun ya, 2 tahun jalan. Ya, jadi saya belajar, saya juga mempraktikkan juga. Saya baca-baca buku juga. Tapi insya Allah sih yang peserta di sini juga Bapak Ibu sekalian sudah barangkali sudah senior lebih saya gitu ya, lebih senior dari saya. Kemudian anaknya mungkin juga lebih banyak daripada saya. Jadi barangkali sudah banyak mengetahui ya, atau sudah ngerasain lah bagaimana mendidik anak gitu ya, laki-laki atau perempuan dari berbagai umur. Mungkin ada yang sudah punya yang SMA atau yang berkuliah gitu ya, banyak kayak gitu. Jadi saya tekan sekali lagi, ini adalah forum sharing. Saya membagikan apa yang saya ketahui dari apa ya kuliah saya juga sedang kuliah di Diploma Montessori. Jadi saya belajar, saya praktek, dan saya juga untuk mengingat ilmu saya dengan sharing-sharing seperti ini juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barangkali semoga ini jadi wasilah ya Bapak Ibu sekalian, agar kita itu bisa semakin cinta, semakin paham gitu ya, bahwasanya Allah SWT menciptakan Islam itu kafah gitu, atau menyeluruh, dan salah satunya adalah pola pendidikan anak atau mendidik anak gitu ya. Nanti saya tuntutkan satu persatu. Nah, nama saya Rizno Medianto Rahmat Alfiani, gitu. Bisa dilihat nanti di IG saya ya, @dari_bapak, seperti itu. Saya beberapa kali juga ngisi forum-forum parenting juga terkait dengan Montessori dan yang lain. Boleh, next. Nah, ini profil singkatnya, nanti bisa di kepo-kepo ya. Di sini di sebelah kiri, saya kemarin pada tahun 2020 saya sempat daftar PNS ya. Kemudian saya mengundurkan diri dan lebih mau konsen untuk mempelajari lebih dalam ya, dan lebih banyak lagi tentang metode pendidikan anak ini. Jadi insya Allah semoga ini menjadi wasilah buat teman-teman atau Bapak Ibu sekalian agar kita bisa bareng-bareng. Sebenarnya kita tuh nggak sendirian gitu, dan masih banyak
banget gitu ya di luar sana orang tua yang juga sama-sama berjuang. Jadi kita insya Allah berjuang bareng-bareng untuk menjadi orang tua yang berdaya, orang tua yang berilmu dan mempraktikkan ilmunya tentu dengan ridho dan keikhlasan kepada Allah SWT. Nah, nah ini saya pertama ingin memberikan sebuah pertanyaan refleksif ya kepada Bapak Ibu sekalian. Kita itu sekarang barangkali juga di sini ada yang belum jadi orang tua ya, ya nggak apa-apa. Kita coba berpikir orang kita tuh sebenarnya pas sekarang yang sudah punya anak ini betulan menjadi orang tua atau kebetulan jadi orang tua. Nah, dari frase ini sebenarnya punya perbedaan yang sangat mencolok gitu ya, yang sangat mendasar. Salah satu bagian pondasinya adalah tentang ilmu. Kalau kebetulan jadi orang tua, ya udah nikah gitu ya. Kemudian punya anak. Ngerawat anak ya udah biasa-biasa aja gitu. Kita gitu-gitu aja menjalani kehidupan seperti biasanya. Tapi kalau betulan menjadi orang tua, kita tuh merasa kurang. Kemudian kita terus membaca, mencari ilmu, ikut kajian, ikut seperti ini ya. Dan hal lain yang berkaitan dengan itu untuk mendasari atau menjadikan kita benar-benar menjadi orang tua. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Coba berpikir ya. Menjadi orang tua itu sebenarnya kapan sih habisnya? Kapan? Sampai meninggal. Jadi apa? Jadi menjadi orang tua ini ya pekerjaan long lasting gitu ya, panjang sekali. Enggak kayak misal kuliah cuma 4 tahun, 5 tahun, SD berapa tahun gitu. Enggak, orang tua itu sepanjang hayat. Bahkan ketika anak kita sudah menikah pun nanti kita tetap jadi orang tua mereka gitu ya, mertua mereka, atau jadi kakek nenek. Nah, itu juga harus diilmui. Nah, seperti itu. Jadi, semoga kita semua berada pada frasa betulan menjadi orang tua, dan kita untuk terus selalu kurang ya untuk terus belajar, baik itu membaca, mempelajari, mengkaji, mengikuti kajian, ikuti seperti ini, dan yang lain. Kita bareng-bareng untuk bisa menjadi orang tua betulan yang berdaya dan berilmu atas keridhaan Allah SWT. Oke, next. Nah ini ya, seperti tadi. Next lagi. Nah, saya di sini akan mencoba mereview apa sih metode Montessori ini. Mungkin ada beberapa orang tua yang sudah tahu ya apa sih Montessori, metode Montessori, dan macam-macam. Saya ingin memberikan review singkat aja. Nanti apa namanya? Saya jelaskan review kenapa sih ini dijadiin metode di sekarang gitu dan bagaimana sih ceritanya. Jadi metode Montessori ini diciptakan atau diinisiasi oleh namanya Maria Montessori. Beliau lahir 1870 di kota terpencil di Italia, pesisir, namanya Ancona. Mana pulpennya Mimi yang warna akuntan. Mimi mau pakai. Kemudian ibunya itu ibu rumah tangga biasa. Tetapi tingkat pendidikan ibunya itu baik. Karena suka membaca dan punya buku. Dari sifat ibunya ini nurun ke Maria Montessori. Maria Montessori juga kecilnya suka buku, suka baca, kemudian memiliki rasa ingin tahu tinggi, yang ini menjadi modal dasar ya, yang kelak akan menjadi hal yang luar biasa. Ya, kemudian ibunya itu melihat Maria ini, wah punya ketertarikan yang sangat tinggi nih. Kemudian didorong tuh, kamu sekolah lebih tinggi ya, kamu belajar terus ya. Nah, ketika dewasa Maria ingin jadi dokter. Tetapi saat zaman itu 1800-an akhir itu nggak ada perempuan yang jadi dokter.
perempuan itu belum bisa jadi dokter saat itu di sana ya, Italia 1800-an. Nah, kita juga harus tahu konteks tempat dan waktunya. Nah, akhirnya beliau memutuskan sekolahnya di sekolah teknik. Walaupun beliau masih menyimpan cita-cita itu ingin jadi dokter. Saat jadi mahasiswa teknik itu, beliau terus lobby gitu ya, diskusi terus sama beberapa orang yang berpengaruh, kemudian orang-orang yang memiliki kebijakan ya. Dan akhirnya dengan perjuangan keras itu Maria Montessori mendapatkan izin. Nah, saat itu diberikan izin oleh Paus untuk sekolah di kedokteran. Nah, akhirnya menjadi dokter itu nggak mudah, dijalani seperti biasa, lulus, dan akhirnya Maria Montessori menjadi dokter pertama perempuan Italia. Seperti halnya dokter biasa, dokter diminta untuk magang, untuk melatih keterampilannya, prakteknya gitu ya. Akhirnya Maria Montessori ini ditempatkan di tempat yang namanya mental asylum. Apa sih tempat ini? Tempat ini adalah tempat institusi yang menampung anak-anak yang memiliki kesulitan dalam belajar, keterbelakangan mental, dan cacat. Ya, tiga ini ya, tiga ini. Anak-anak ini ditampung di situ semuanya. Karena anak-anak itu dianggap sebagai sampah oleh orang tuanya, oleh masyarakat. Ya barangkali mungkin besok ngapain itu, mereka nggak bakal jadi manusia, nggak bisa jadi apa-apa. Gitu. Nah, awalnya Maria Montessori ini datang untuk apa? Cek kesehatan aja. Habis makan diperiksa gimana sehat atau enggak, gitu, ada sakit atau enggak. Nah, saat meriksa itu ada sebuah momen nih. Saat habis makan, Maria Montessori melihat anak-anak itu mainan di bawah kursi ada reman-reman roti kayak gitu ya. Dimainin tuh, diambil, dipencet-pencet, ditaruhin pipi, dijilat-jilat, ya pokoknya dimainin lah. Saat itu Maria Montessori bingung nih, tanya sama penjaga, itu kenapa ya anak-anak? Kata penjaganya, anak-anak itu sudah makan gitu, mereka rakus, sudah makan aja yang dibawa mau dimakan lagi kayak gitu. Tetapi Maria Montessori melihat dalam perspektif berbeda kayak gitu. Ini bukan sekedar lapar atau rakus gitu ya. Mereka itu tidak lapar karena sudah makan, tetapi mereka kurang stimulasi. Nah, kata stimulasi ini ya, ruangan di situ tuh kosong, gitu. Nggak ada apa-apa gitu, cuma meja kursi doang. Tidak ada yang bisa dilihat, nggak ada yang bisa disentuh, nggak ada yang bisa dirasakan gitu. Semuanya kosong. Nah, kemudian Maria Montessori berpikir nih, gimana ya cara membantu anak-anak? Akhirnya setelah ngomong sama pengurusnya gitu ya, dan kemudian sebelumnya juga beliau pernah membaca dan melihat gitu ya sebuah penelitian dari Jean Itard dan Edward Seguin, itu peneliti dari Perancis. Kedua orang ini telah meneliti ada namanya istilahnya di saat itu the wild boy from Aveyron. Jadi ada anak laki-laki dilahirin, kemudian dibuang di hutan. Kayaknya kayak Zan, karena mereka hidup sama binatang. Anak itu dibawa tuh sama Jean Itard dan Edward Seguin di labnya. Kemudian dilatih agar anak ini bisa kembali jadi manusia. Dan ternyata berhasil. Penelitian di labnya itu berhasil. Nah, dari keberhasilan ini, Maria Montessori meyakini dengan konteks yang tadi dia bekerja di situ, anak-anak keterbelakangan mental, harusnya bisa nih, anak-anak ini bisa. Nggak bisa jadi sampah. Dengan akhirnya meminta itu memberikan banyak pembelajaran di sana gitu ya. Selain cek kesehatan, memberikan pembelajaran, membuahkan hasil tuh pada tahun 1898. Maria Montessori diminta untuk ceramah-ceramah tentang kecacatan anak mental dengan pembelajarannya kayak gitu. Kemudian selanjutnya beliau jadi direktur pada institusi yang sama juga merawat anak-anak cacat mental.
Anak-anak itu diminta belajar membaca, menulis. Tapi Montessori beda yang lainnya. Awalnya masih seperti itu aja. Karena Montessori ini meyakini bahwasanya anak itu belajar itu lewat indera terlebih dahulu. Nah, lewat indera terlebih dahulu. Tangan, telinga, mata, kayak gitu, semuanya. Habis itu baru mereka belajar intelektual. Seperti kita sebenarnya sama gitu ya. Manusia ini sebenarnya sama. Mereka makhluk sensori juga kayak gitu. Kita kan juga sama ya. Kalau apa-apa kan kita kadang nyentuh. Ini apa sih? Oh, ini buah. Buah ini namanya buah apel, warnanya merah, bentuknya bulat gitu. Oh, ini buah durian. Ada duri-durinya, baunya seperti ini, dan macam-macam. Sama manusia juga kayak gitu. Nah, di mental excellence itu akhirnya Maria Montessori pingin tahu. Dia mengikuti anaknya untuk mengikuti ujian seperti anak-anak sekolah yang biasa. Dan apa hasilnya? Hasilnya adalah mereka semua lulus. Lulus, dan kabar ini dengar oleh seluruh masyarakat pada saat itu, dan menjadi sebuah ini yang kata-kata yang di slide ini, the first Montessorian miracle. Ya kan, anak-anak yang tadi dianggap sebagai sampah gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain, ternyata bisa loh belajar kayak anak-anak biasa. Akhirnya pada 1904, Maria Montessori ini diangkat sebagai profesor antologi. Kemudian saat itu beliau mengajukan pertanyaan nih, ada 2 pertanyaan. Tentang pendidikan konvensional yang seperti biasa itu, pendidikan biasa itu, dan kegagalan anak. Nah, mengapa dengan pendidikan konvensional dan kegagalan anak-anak ini? Karena Maria Montessori ini menganggap anak-anak yang di sekolah yang biasa itu cuma duduk di meja, kursi, punya sendiri-sendiri. Mereka tuh kayak terkekang. Ya, terkekang gitu ya. Ya udah cuma di situ doang gitu. Belajar di situ aja. Nah, mereka itu sebenarnya seperti kupu-kupu. Kupu-kupu kan kalau habis mekar dari pomongnya, mau terbang bebas kayak gitu lah. Nah, coba kita kupu-kupu ini kita letakkan di sebuah botol aja. Udah nggak boleh ngapa-ngapain. Tunggu aja gitu. Kemungkinan cuma ada 2. Satu, dia menyerah dan pasrah gitu, akhirnya dia mati, atau dia bakal merontak gitu ya, cari jalan gitu, dan akhirnya juga mati juga. Jadi kesimpulannya apa? Mati. Nah, Maria Montessori juga menganggapnya sama. Jika anak-anak cuma dibiarkan diam di meja dan kursi seperti itu, mereka yang sebenarnya tersiksa gitu ya, tersiksa, ingin itu bebas. Karena kan sifat alamnya anak-anak itu, coba kita renungkan ya, ketika kita punya bayi, kita punya nih sebuah ruangan, ada banyak benda gitu ya, kita letakin aja anak di situ, nggak bakal anak itu cuma diem, nggak. Anak itu pasti bakal mengeksplorasi jalan-jalan gitu lah, dipegang-pegang, diangkat-angkat, dilempar, disentuh-sentuh, dimainin gitu ya, apapun itulah, anak itu bakal seperti itu, dan itu sifat alamiah anak-anak. Nah, sekolah konvensional yang nanti akan saya garis bawahi di belakang itu menegasikan seperti itu, karena mereka ya cuma diletakin di meja doang sama kursi, ya belajar cuma di situ doang gitu. Nah, maka nanti anak itu sebenarnya tadi satu tersiksa, 2 nanti bakal dia akan tantrum ya, atau nah seperti itu. Nah, setelah dari situ akhirnya Montessori diberi kepercayaan atau amanah ya di sebuah kota terpencil di Italia. Di sana itu orang tuanya, bapak ibunya itu pada kerja. Anak-anaknya itu ditelantarin. Akhirnya Maria Montessori mengumpulkan tuh semuanya itu. Kumpulkan di sekolah pertama Montessori. Namanya itu Casa de Bambini. Nah, seperti gambar di depan itu, dia di ruang terbuka gitu ya. Ada meja, tapi kan nggak cuma satu persatu gitu. Ada yang duduk gitu, macam-macam. Nah, disitulah akhirnya Maria Montessori mengembangkan lebih dalam lagi
melalui praktik dan observasi secara mendalam, secara serius di Casa dei Bambini ini. Nah, seperti itu cerita singkatnya terkait dengan metode Montessori ini. Setelah itu, Maria Montessori mulai terkenal dengan metode pendidikannya, kemudian mengikuti sebuah pameran yang nanti di sebuah negara tertentu ada ruangan itu kaca, itu ruangan kaca sebenarnya. Dari luar ruangan itu terlihat oleh orang-orang. Nah, di dalam itu ada anak-anak yang dipraktikkan sebuah metode yang Montessori kembangkan. Akhirnya semua orang dan para pejabat saat itu melihat dan mulai aware gitu ya, ngeh dengan metode ini dan mempraktikkan. Kemudian beliau terbang ke banyak negara untuk menjelaskan dan memberikan kuliah-kuliah terkait dengan metode Montessori ini, memiliki para pendukung, dan akhirnya terakhir saat itu juga meletus ya Perang Dunia. Saat itu Presiden Italia Benito Mussolini itu sempat ya mengasingkan Maria Montessori karena dia nggak sepakat ya karena dengan perang nanti banyak anak-anak atau orang-orang yang bakal terluka kayak gitu. Akhirnya beliau diasingkan dan kemudian keluar masih terus kampanye, kemudian belajar keluar lagi untuk mendirikan sekolah Montessori, dan sampai sekarang ya metode ini masih berlanjut di India gitu ya, Eropa, Indonesia juga termasuknya. Next. Nah, ini gambaran awalnya yang tradisional classroom yang sudah saya tanyakan dan Maria Montessori pertanyakan dengan asumsinya itu. Nah, seperti itu. Anak-anak duduk meja gitu ya. Nah, sebelah kanan ini lingkungan sekolah Montessori. Jadi seperti itu. Ini karena resmi ya di sekolah, jadi seperti itu. Nanti kalau di rumah nanti bisa lagi bisa bebas. Nah, ini ada mainan-mainan gitu ya. Kemudian kursinya cuma terbatas. Ada yang belajar di meja, ada yang di kursi. Belajarnya macam-macam. Nah, coba kita refleksi ya. Sebenarnya saya sekolah pun masih sama kayak tradisional classroom. Sekarang juga mungkin masih sama ya. Ya ini menjadi PR bareng kita ya. Nanti saya jelaskan di akhir juga. Nah, ini gambaran perbedaan yang sangat mencolok ya terkait dengan metode Montessori dan kelas yang biasa. Next. Nah, ini komponen pembentuk pendidikan Montessori. Nah, ada beberapa ya yang penting gitu ya, yang saya garis bawahi ada 5 ini. Ada anak, guru, orang tua, direktris. Direktris itu istilahnya sekolah Montessori ya, guru gitu. Kemudian lingkungan yang dipersiapkan, kelas kayak tadi, ada alat-alat Montessori-nya. Kemudian sesuatu yang ingin diajarkan, dan kebebasan itu sendiri. Nah, ini komponen penting ya dalam bentuk pendidikan Montessori. Ya sebenarnya juga ya sama kalau kita terapkan seperti biasa juga. Jadi anak itu sendiri gitu ya. Anak tadi memiliki sifat alamiah, dia harusnya dibebaskan dan dikekang. Nah, yang akan menjadi mendrive gitu ya atau memberikan fasilitator itu kalau di sekolah ada guru, direktris. Kalau di rumah ada orang tua, kita sendiri gitu ya. Nah, nanti kita akan mendrive nih hari ini belajar apa gitu, besok belajar apa. Kemudian setelah itu lingkungan yang dipersiapkan. Nah, kalau di sekolah ya ada kelas gitu ya, yang tadi sudah saya perlihatkan itu kelas Montessori. Kalau di rumah ya nggak apa-apa, ada ruangan, ya udah pakai ruangan itu aja, ruangan belajar anak, ruangan main anak. Nah, aparatus Montessori atau mainan Montessori atau alat-alat ini boleh pakai, boleh enggak gitu ya. Nah, bebas, ada yang kalau mau pakai silakan monggo. Nah, ini di slide-nya saya juga ada ya beberapa contohnya di bawah. Itu salah satu aja. Kalaupun misalnya nggak punya biaya atau apapun itu atau dana gitu ya, nggak apa-apa pakai hal-hal atau sesuatu yang ada di sekitar kita.
Kemudian ada sesuatu yang diajarkan, dan terakhir adalah kebebasan. Tadi ya, anak-anak itu sifatnya itu bebas sebenarnya. Sifat alamnya bebas. Ya bebas gitu. Kita pun juga sebenarnya ingin bebas, nggak mau dikekang. Dan ini ada komponen pendidikan Montessori ya, yang penting. Next. Nah, ini panduan dalam mendidik anak ya secara umum, dan ini kita kalau misalnya dalam beragam Islam gitu ya. Sebenarnya gitu ya, saya garis bawahi, saya tadi menjelaskan dari awal review. Nggak apa-apa kita tahu gitu ya. Apa sih metode Montessori ini gitu. Nggak apa-apa kita tahu. Kita cukup tahu gitu ya. Nah, sebenarnya dalam Al-Qur'an Sunnah itu sudah banyak dijelaskan terkait dengan cara, metode, atau hal-hal yang terkait dengan pola pendidikan anak. Ataupun tokoh-tokoh tertentu gitu ya. Misal ada keluarga Imron, keluarga Nabi Adam, kemudian Maryam, ada Zakaria, Nabi Zakaria di situ, kemudian Luqman. Itu beberapa contoh-contoh yang dalam Quran ya, di Sunnah, dan yang lainnya juga masih banyak lagi. Nah, jadi kita tuh sebenarnya nggak boleh minder, karena Al-Quran, Sunnah, dan Islam itu sudah mengatur itu semua. Cuma tadi kita aja yang harus lebih tahu dan lebih paham bagaimana cara membreakdown atau memberikan hal-hal yang lebih spesifik terkait dengan tadi Allah sudah berikan dalam Quran Sunnah. Kemudian yang kedua adalah anak gitu ya, baik itu anak yang masih bayi atau yang sudah dewasa, itu adalah sebenarnya pencontoh atau peniru yang baik, yang ulung. Contoh saja ya, kalau Bapak Ibu sekalian punya bayi gitu ya, umur 2 tahun kayak anak saya gitu ya, atau 3 tahun gitu ya. Kalau kita sholat gitu ya, sholat sunnah di rumah, pasti ini ketika terus anak kita melihat, nanti pada satu tahap tertentu anak-anak itu akan niru, Allahu Akbar gitu ya, pasti akan niru. Walaupun gerakannya itu ya masih agak beda atau macam-macam lah, wajar karena mereka masih niru aja gitu, ruku, sujud, jengkang-jengking gitu. Karena apa? Anak itu adalah pencontoh dan peniru yang baik, yang ulung. Maka dari itu apa? Internalisasikan sebanyak-banyaknya kebaikan kepada anak. Nah, apapun itu ya. Apalagi Islam kan banyak ajaran baiknya ya. Ada yang terkait dengan akidah, yang kita sama Allah SWT gitu ya. Dan yang lainnya, akhlak gitu ya. Ada jujur, kemudian bertanggung jawab, kemudian membereskan mainan misal gitu, rapi, bersih, dan macam-macam lainnya. Ya, tugas kita menginternalisasikan sebanyak-banyaknya kebaikan kepada anak. Dan kemudian apa? Setelah itu, berilah kebebasan dan kepercayaan kepada anak untuk melakukan sesuatu atau tugas tertentu. Ini juga nanti berkaitan sama dengan libatkan anak dengan aktivitas kita sehari-hari kayak gitu. Misal nih, kayak tadi ya, kita sholat gitu ya, aja anak-anak sholat gitu, ayo anak sholat gitu, walaupun dia masih bayi nggak apa-apa, ayo sini sholat gitu, berdiri sini ya gitu, kita baca Quran, nak ayo kita baca Quran yuk gitu, bareng-bareng yuk habis maghrib gitu. Biasanya nih mereka akan meniru gitu, mereka akan mengambil buku sendiri atau Quran gitu, nanti baca, ya walaupun bacanya nggak lancar, masih ya baca gitu, nggak apa-apa, itu merupakan sebuah pendidikan juga. Kita sedang mendidik anak untuk membiasakan hal yang baik, membaca Quran, sholat kayak gitu. Gak cuma itu gitu ya, libatkan anak juga beraktivitas gitu. Misal kayak saya gitu ya, saya sering banget gitu, entah itu di luar atau di dalam, itu sering libatin anak saya itu. Misal sedang melipat baju gitu ya, saya melipat baju di depan anak saya, kayak gitu ya, sama istri saya. Ya nanti tiba-tiba anak saya itu ngikutin, ambil baju sendiri, dilipat-lipat. Ya walaupun nanti lipatannya itu ya nggak karuan, nggak apa-apa. Kita sedang menginternalisasikan kebaikan kepada anak, pelajaran hidup kepada anak. Dan semakin kita melibatkan semakin banyak, semakin bagus. Karena kalau kata Ustadz Adi Nusayani itu, kadang kita terjebak gitu ya, dengan istilah, kalau bahasa beliau itu sekolahisme. Apa-apa sekolah gitu ya. Padahal kehidupan, belajar yang sesungguhnya itu adalah kehidupan. Kita hidup itu sebenarnya kita juga belajar. Anak juga sama. Semakin anak
mengeksplor banyak hal, semakin anak menyentuh atau melihat hal baru, semakin bagus. Dan kita lah yang harus sebenarnya nggak cukup ya, kalau cuma sekolah doang. Kita yang orang tuanya harus memberikan pelajaran yang khusus untuk masing-masing anak-anak kita sendiri. Karena kan kita akan mendrive anak kita sendiri kan masing-masing ya, beda-beda gitu ya. Antara saya sama Bapak Ibu sekalian beda-beda. Nah, terakhir, yang paling penting itu adalah bertawakal dan berdoa. Misalnya saya sendirian gitu. Pasti Allah yang memberikan petunjuk pada kita, walaupun kita kadang tahu nggak tahu gitu ya. Karena kita manusia, nggak semua kita tahu gitu. Tapi Allah pasti bakal memberikan petunjuk pada kita agar kita mendidik anak seperti apa. Nah, makanya kita harus terus bertawakal dan berdoa kepada Allah SWT di setiap sholat kita gitu, atau pas bubuk gitu ya. Karena kita didoain ya, sambil diucap gitu di keningnya, diusap-usapin saat sholat, semuanya gitu. Kita doakan agar anak kita itu menjadi anak yang soleh, baik, bermanfaat besok, dan macam-macam lainnya. Next. Digigit kucing nggak sih? Nah ini di Al-Quran sebuah perumpamaan ya, kayak pohon gitu ya. Pohon yang menjulang tinggi, berakar kuat, batangnya kuat, banyak dahannya, berbuah. Ya sebetulnya itu kita gitu ya. Semoga kita menjadi manusia yang seperti itu. Kita punya fondasi yang kuat Islam gitu ya. Kita berakhlak bagus sebagai seorang muslim, baik kepada banyak orang, baik itu muslim maupun non muslim. Kita cerdas, pintar dalam berbagai hal, kemudian kita bermanfaat kepada orang lain. Jadi itulah 11 yang Allah mintakan kepada kita, jadi kita menjadi manusia yang seperti itu. Next. Jadi yang tadi saya jelaskan tadi sebenarnya gitu ya, anak-anak itu kata Maria Montessori, anak itu mampu mengajari diri mereka sendiri. Cuma kadang orang tuanya itu yang kadang ya macam-macam lah, masih ngekang, masih jangan gitu. Kalau saya sih, kalau semisal ada anak saya gitu, saya membebaskan gitu ya, anak mau apa gitu ya. Nanti kalau misalnya ada pelajaran ya kita pelajaran, tapi kalau bebas ya bebas gitu, anak mau ngapain. Cuma kita harus tetap dampingi gitu. Kalau semisal ada bahaya gitu ya, baru kita intervensi gitu. Kita jauhkan dari bahaya. Ya habis itu anak-anak kita bebas mau ngapain. Karena tadi anak-anak itu sebenarnya mampu mengajari diri mereka sendiri. Mereka itu mampu belajar dari mereka sendiri. Jadi menyentuh. Nah, kita nanti yang memberikan penjelasan yang lebih dalam dan lebih jelas gitu ya. Nah, ini buku, ini pulpen, ini buat nulis gitu. Nah, itu tugas kita. Anak itu bakal niru macam-macam. Next. Nah, ini nanti kunci ya, ketika kita mendampingi aktivitas anak, dampingi ya tadi, ya kita dampingi aja, karena kan barangkali nanti ada bahaya-bahaya gitu, apapun lah di rumah nggak ngerti ya, ada benda tajam, ada yang mau ambruk, atau apa gitu ya nggak apa-apa, karena biarin, tapi kita tetap dampingi. Kemudian kita beri contoh tuh, kayak tadi ya, misal sholat kita kasih contoh, atau kita udah langsung aja di depan dia, anak kita melihat, atau misal kita mau baca buku nih, kita baca buku yuk gitu, sambil dibuka-buka gitu, kasih contoh, ini baca buku namanya, ini bukunya di sini ya, nanti kalau kamu mau baca diambil aja, kemudian dibaca, dibuka-buka, nanti habis itu ditaruh lagi ya gitu. Nggak apa-apa nanti habis itu anak mau membaca yang lain, atau habis itu anak nggak dibalikin ya nggak apa-apa, nanti kita kasih tahu, nah ini kalau udah selesai dibalikin ke sini ya tempatnya ya kayak gitu. Jadi dia kebebasan melakukan apa yang ia mau, ya bebasin aja kayak gitu. Kalau misal nih saya suka kalau misal ke depan gitu ya, anak saya tak suruh nyeker gitu, karena itu baik gitu, sensorik buat kaki, nggak apa-apa orang-orang lihat apa namanya, ini ngapain orang tua ya, anaknya dibiarin buat nyeker gitu, itu bagus ya buat anak-anak ketika nyeker gitu, karena dia nyentuh di bawah, ada sensorik di bawah kayak gitu yang
bermanfaat ketika disentuh dengan hal-hal yang ya entah itu jalan, rumput gitu atau apapun, itu bakal terangsang gitu. Kemudian itu contoh saja. Misal nih ketika anak lari nih jatuh, jebrak gitu. Wah, gini nanti kamu nih nggak usah lari gini, nggak usah kayak gitu. Bilang aja, nak, kalau kamu lari nanti bisa jatuh, sakit gitu. Coba kita kasih tahu, sakit ya, mana yang sakit? Kalau kamu mau kayak gitu, ya bisa jatuh. Kalau mau pelan-pelan nggak apa-apa gitu. Nanti kamu nggak jatuh. Kasih tahu penjelasan aja. Kalau kamu ngakuin ini, kena ini. Kalau enggak ya nggak apa-apa kayak gitu. Kemudian divalidasi, apakah kamu sakit, kamu marah, gitu. Kita validasi dulu agar anak-anak itu juga ngerti. Oh ternyata ini marah, oh ini sakit, gitu. Dan kita harus masukin kayak gitu. Ini sakit, ini marah, ini bahagia, kayak gitu. Nah, dan intervensi itu hanya pada yang mendekati pada kondisi bahaya, kayak tadi ya. Ya nggak apa-apa kalau misalnya ada benda bahaya kita dampingi aja sampai kena gitu. Ya kena ya nggak apa-apa yaudah gitu ya. Nah ini kena ya sakit ya luka ya, kita sembuhin yuk pakai ini. Dan kemudian terakhir itu selalu observasi gitu ya. Kita ngamati terus. Ya kita bakal tahu perkembangannya sangat pesat ya. Saya juga dari istri saya melahirkan sampai sekarang tuh saya perhatiin terus anak saya. Saya perhatiin, wah, masya Allah luar biasa ya Allah ternyata ya. Yang dayanya lu lahir gitu ya nggak tahu apa-apa bisa tahu gitu bisa belajar bisa ngerti bisa berjalan dan macam-macamnya. Yang kita harus bersyukur ya atas limpahan rahmat Allah yang kita rasakan sekarang. Next. Ini bebaskan anak potensi anak maka kamu akan melihat sebuah perubahan yang ada di dunia. Ini kata Maria Montessori. Next. Nah, nanti bisa kalau misalnya waktu ya, ini ada dua ya video nanti aja. Ini pertama nanti bisa kalau misalnya nggak nyukup bisa di searching di YouTube sendiri itu tentang kehidupan Montessori di sekolahnya yang atas. Yang di bawah itu nanti ada sebuah video yang menggugat terkait dengan sistem sekolah ya. Nanti aja. Ini kita next belajar. Nanti kalau udah masih ada waktu. Nah, jadi pendidikan fitrah gitu ya. Jadi kita tadi sudah tahu gitu ya. Sebenarnya Islam gitu ya sudah memiliki ini banyak dan kadang kita masih silau aja gitu. Anak itu dilahirkan secara fitrah suci. Kalau dalam beberapa pendapat itu Islam. Gitu ya. Jadi semua anak itu Islam kecuali orang tuanya yang menjadikan tujuan kita diciptakan gitu. Jadi ini berkaitan ya dengan nanti pola pendidikan gitu. Sebenarnya kalau secara utama itu ada dua. Apa sih tujuan manusia diciptakan gitu ya? Kita ciptakan itu untuk apa? Satu, ibadah. Tahu ya orang bapak kita ya. Kita ibadah. Oma khalaqul jinna wal insa illa ya'budun. Ad-Dariyat ayat 56. Kita tuh diciptakan buat ibadah. Ya apapun ibadah. Ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Ibadah sholat, puasa, zakat atau ya kita kerja, kita mendidik anak itu kan juga ibadah. Kita nyuci, itu juga ibadah. Kemudian yang kedua adalah khalifah, pengganti Allah di muka bumi. Untuk apa? Nah, nanti ada dua. Kalau Ustadz Hari Santoso di bukunya Fitrah Based Education itu dijabarin jadi 4 gitu ya. Tapi itu menurut saya sih ada dua sama kan ya. Khalifah itu apa tugasnya? Imaroh sama imamah. Ya, dia pemakmur sama menjadi pemimpin. Nah, Halo, Kang Risno, mohon maaf. tugas kita di dunia itu beda-beda. Suaranya ya? putus-putus dan agak Oh ya, siap. Halo, cek. Udah? Ya, sekarang udah normal lagi. Oke. Nah, kita itu diciptakan tuh cuma dua tadi. Yang kedua itu khalifah. Kita harus tahu, kita harus paham nih, kita ciptakan itu untuk apa? Karena setiap Allah menciptakan makhluk itu pasti punya tugas yang berbeda-beda. Dan tugas ini spesifik ya.
misal nih, saya sama istri saya pasti beda. Saya itu misal nih, saya lebih concern ke ini pendidikan anak, istri saya tentang apa, misal gambar atau apa. Sama juga Bapak Ibu sekalian, Bapak suaminya bisa kayak gini, istrinya bisa kayak gitu, beda. Dan kita harus cari tahu. Nah, ini akan menjadi panduan kita untuk apa? Untuk menjadikan ya kita mencari tahu apa sih Allah menginginkan kita tujuan di muka bumi ini. Dan ini tugas spesifik ya yang kita harus cari tahu, baik itu pribadi maupun kepada keluarga kita, istri kita, suami kita, anak kita harus cari tahu tuh. Dan tugas kita tuh untuk mengembangkannya. Nah, nanti bisa terkait dengan potensi, bakat, kecenderungan, kayak gitu. Nah, kita harus mencari itu. Nanti yang misal, oh ada nih, ada yang di politik kayak gitu, ada yang di ekonomi, ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang menjadi pemimpin dunia. Nah, itu misi kita masing-masing. Dan kita harus membreakdown-nya gitu. Nah, tugas kita inilah. Dan tugas ini itu nggak mudah, karena panjang sekali. Kita harus tentuin misal, setelah umur 5 tahun nih, anak kita apakah akan sekolah atau enggak, PAUD atau enggak. Kalau misalnya sekolah di mana? Nah, itu PR yang sangat teknis. Dan itulah yang kita harus bicarakan setiap harinya. Diskusikan setiap harinya sama suami istri kita, Bapak Ibu kita. Kayak gitu. Nah, jadi gitu, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jadi tugas kita itu dua, ibadah dan jadi khalifah. Khalifah ini nanti dibagi jadi dua juga, imarah dan imamah. Pemakmur dan jadi pemimpin. Nah, kita harus cari tahu nih, apa tugas misi spesifik kita di dunia ini. Kita juga harus minta petunjuk sama Allah juga. Next. Ini fitrah ya, kalau dari Ustadz Heri Santoso ada 8 ya. Nanti ini bisa dijelasin lebih di forum yang lain, ada apa sih tentang keimanan, fitrah keimanan. Nanti tuh fitrah keimanan, jasmani, fisik, akal, seksualitas atau cinta, individualitas atau sosialitas, fitrah perkembangan, fitrah bakat, estetika dan bahasa, keindahan dan bahasa. Kita tuh sebenarnya punya gitu. Kita udah terinstall. Nah, ini perspektif dari Ustadz Heri Santoso ya, Allah yarham, semoga Allah mengampuni beliau, memberikan banyak hal kepada beliau yang sudah memberikan konsep ini ya. Lanjut, next. Nah, ini di buku dari apa namanya? Salah satu buku ya yang terkenal ya, Tul Aulad fil Islam. Ini juga sama sebenarnya, cuma bahasanya beda. Pendidikan moral, iman, fisik, akal, kejiwaan, sosial, seksualitas. Nah, ini menjadi bahan ajaran kita juga kepada anak kita nanti. Nah, tugas kita membreakdown kayak gitu ya. Dengan teknis yang sangat-sangat ya rinci gitu, setiap harinya gitu. Bakal seperti apa? Ini kan sama bahasanya, sebenarnya sama. Dan kita bukunya sama juga gitu. Ada Ustadz Heri Santoso, Dr. Nasih Ulwan, kemudian yang lainnya juga mungkin sama gitu. Kita harus tahu aja benang merahnya dan kita harus ngapain. Nah, itu tugas kita sebagai orang tua. Next lagi. Ini cara metodenya dalam Al-Quran juga sudah ini ya, kasih tahu ya. Suatu hasanah yang terbaik adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Keteladanan. Dan keteladanan ini memiliki peran yang penting ya. Tadi kita sholat, anak kita pasti akan ikut sholat. Kita minum berdiri atau duduk gitu ya. Kita minum duduk, anak bakal niru duduk gitu. Anak kita suka nyapu, ya mungkin beliau sering lihat orang tuanya suka nyapu. Kemudian kebiasaan kita harus internalisasikan gitu ya. Kita harus menginstal kebiasaan baik kepada anak semua gitu, kalau bisa semuanya tuh. Dan nasihat seperti Lukman kepada anaknya dinasihati gitu ya. Kemudian nasihat dari Imron kepada anaknya juga, Maria gitu ya. Semuanya. Tapi nasihat-nasihat kita harus pakai
perhatian dan pengawasan juga sama penting. Jadi tugas kita itu merhatiin, mengawasi itu tadi sampai meninggal dunia. Dan kita harus terus diawasi. Karena apa? Karena anak kita itu tanggung jawab kita gitu ya. Itu tanggung jawab kita, dilahirkan fitrah bersih ya, dibalikin juga harus fitrah bersih juga. Dan terakhir adalah hukuman caranya. Hukuman juga boleh kayak gitu ya. Tapi hukuman dengan sesuai syar'i gitu ya, sesuai yang pantas gitu. Kasih nak, kalau misalnya kamu kayak gini nggak boleh ya. Kalau kamu ngelakuin ini, berarti kamu harus kayak gini. Kita harus kasih tahu, karena setiap apapun yang kita kerjakan itu pasti punya konsekuensi. Islam tuh ada 2 konsekuensi gitu ya. Ada pahala sama dosa kayak gitu. Ya, sama juga. Manusia kita juga punya konsekuensi. Ketika kita menumpahkan air ya, airnya tumpah, basah, gitu, licin, nanti bisa jatuh. Kita harus kasih tahu, karena hukuman itu juga pasti ada. Next. Nanti kalau misalnya ada waktu bisa lihat di YouTube-nya ya. Nah, kita harus refleksi nih pendidikan metode Nabi dalam pendidikan para sahabat gitu ya. Pernah bayangin nggak saat peristiwa hijrah itu, siapa yang diajak buat gantiin Nabi Muhammad di tempat tidur saat di Kepung? Ali bin Abi Thalib. Saat itu berapa usia beliau? Masih muda. Bayangin ya, Nabi Muhammad sudah ngasih tanggung jawab yang besar. Coba kita bayangin, saat itu kemungkinan besar itu bakal mati. Ali bin Abi Thalib bakal mati saat itu. Tapi beliau berani mau menjalani. Akhirnya Nabi Muhammad keluar, Ali bin Abi Thalib yang saat itu di situ sendirian. Digerebek, dibuka, Muhammad percayakan pada Ali bin Abi Thalib. Kemudian beberapa ya contoh cerita-cerita yang lainnya, bahwasanya sebenarnya tanggung jawab itu bisa loh kita berikan kepada anak itu sejak dini gitu. Tapi tadi kita harus observasi, kita harus lihat apakah mampu, nanti apakah berhasil atau enggak. Kita harus tahu tuh, kita harus lihat. Dan kita harus punya catatan tersendiri kepada anak kita. Apakah anak kita misalnya tentang HP gitu ya. Udah HP itu gimana gitu. Kapan yang tepat ya kita yang tahu gitu. Atau tentang apa gitu. Kita kasih tanggung jawab kepada anak kita. Kita observasi dulu, oh ternyata seperti ini. Oh harus disimpan ternyata. Oh harus dikasih ternyata kayak gitu. Kita harus tahu. Ada beberapa juga sekretaris Nabi gitu ya. Siapa? Masih muda-muda orangnya. Kemudian dulu ada dipercaya panglima perang. Masih muda. Coba bayangin, panglima perang. Sudah hal yang sangat berat tentang hidup dan mati, tentang kejayaan Islam, kemenangan Islam itu diberi tanggung jawab kepada anak muda 17 tahun. Muhammad Al-Fatih umur 20 tahunan. Udah pernah klub. Dan macam-macam lainnya. Nah, kita refleksi bahwa Nabi Muhammad juga dulu seperti itu, memberikan contohnya bisa seperti itu. Kita pun harusnya sebenarnya berani juga. Asal tadi kita harus observasi, kita harus dampingi anak. Nah, ada kesulitan atau enggak? Misalnya anak SMA nih, kasih tanggung jawab apa gitu. Apakah ada kesulitan? Gimana gitu. Apakah butuh bantuan atau gimana? Jadi kita ajak ngobrol gitu ya. Kita kasih tahu seperti apa nanti ke depannya. Kita coba diskusi, nah kamu bisa menjadi apa ya? Gitu. Kamu pengennya apa ya? Misalnya. Kayak gitu contohnya. Next. Nah, tadi ya sudah saya jelaskan, sebenarnya metode Montessori ini adalah sebuah alat atau tools. Tadi sudah saya ceritakan ya. Jadi konteks saat itunya seperti itu. Ceritanya itu seperti itu. Metode Montessori. Nggak apa-apa. Kita tahu. Boleh kok kita praktek itu boleh, nggak apa-apa. Asal tadi nanti kita coba, kita masukin nilai-nilai Islam gitu ya. Nah, Allah itu telah memberikan banyak hal gitu ya. Dari A sampai Z gitu ya. Dalam Quran, Sunnah, dalam contoh-contoh yang Allah berikan, baik itu yang gagal maupun yang berhasil gitu ya.
Allah itu udah contohin. Kita aja nanti harus lihat, oh kita ingin menjadi keluarga seperti apa, keluarga Ibrahim, keluarga Imron, keluarga Lukman. Gitu. Kita punya 2 guide gitu. Ya, tugas kita harus mencari lebih dalam gitu ya. Ya nggak apa-apa kita belajar yang lain. Kita jadi tahu, oh ternyata Islam itu udah ngatur ini. Keteladanan itu hal yang penting gitu. Allah sudah berfirman itu di dalam Quran. Sudah bahwasanya Nabi Muhammad itu sudah menjadi sebaik-baiknya teladan gitu. Ya makanya apa? Makanya kita harus niru sama beliau gitu. Nah, mungkin nanti kalau misalnya aktivitas sehari-hari boleh pakai Montessori, boleh pakai yang lain, nggak apa-apa. Misalnya nih setiap hari, misal anak balita ya, nanti belajar apa, belajar meronci, kayak gitu. Belajar nempel-nempel, belajar nulis, itu nggak apa-apa, karena itu teknis saja. Selama itu tidak dilarang sama Islam, ini nggak apa-apa, fine-fine aja. Tapi kita juga tetap niatkan agar kita nggak lepas dari Islam, dari Quran, dari Sunnah, karena semuanya sudah diatur di situ. Ya, kita harus paham aja. Oh ternyata sama ya. Sebenarnya itu sama, cuma bahasanya itu beda. Montessori itu membahasakan seperti ini. Islam, Allah, kemudian Nabi Muhammad sudah membahasakannya seperti ini gitu. Sama. Ya, saya di sini ingin memberikan benang merah bahasanya Islam itu udah kafah. Mungkin kita aja yang belum tahu karena belum belajar. Maka kita harus belajar banyak. Jadi kita tahu ternyata metode-metode itu juga sama gitu. Maksudnya sudah ya ini nilai-nilai itu seperti itu, kebebasan, kepercayaan, kemudian beraktivitas. Kita juga sama, nggak boleh kita diam aja. Kita harus beraktivitas, kita harus ke sana ke sini gitu, harus melakukan sesuatu sama. Dan itulah yang harus kita tekankan bahwasanya kita nggak boleh lepas dari Islam itu sendiri, dari perintah Allah. Dan kalau misalnya kita mau pakai metode Montessori nggak apa-apa, itu boleh-boleh aja, itu tools kayak gitu. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Sudah habis ya. Jika ada pertanyaan silakan. Kalau misalnya ada waktu nanti bisa dilihat ya video 2 tadi, nggak apa-apa. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan juga ya, nanti bisa ditanya sama moderator atau MC sambil saya berikan. Baik, alhamdulillah karena pemaparan materi juga sudah disampaikan oleh Kang Risnu. Masya Allah, terima kasih banyak Kang Risnu. Kang Risnu sudah memberikan materi yang sangat luar biasa terkait pelajaran Montessori dalam Islam. Gitu ya, kita sama-sama dapat ilmu yang sangat bermanfaat terkait cara mengajarkan metode Montessori dengan nilai-nilai Islam, dengan penanaman akidah, kemudian juga praktik ibadah, penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan pembelajarannya. Kemudian juga bagaimana cara membantu anak untuk menjadi lebih mandiri dan juga cara mendidik anak sesuai dengan fitrah yang diajarkan di pendidikan Montessori. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya terkait pendidikan Montessori lebih lanjut, bisa memberikan pertanyaannya di kolom chat yang sudah disediakan ya. Boleh. Kak Irma bertanya, apakah nanti ada rekamannya di Mosfeed? Insya Allah rekamannya akan kami upload di YouTube secara private, jadi hanya orang-orang yang ada di grup yang diganti-ganti aja yang bisa akses ke video yang di-upload di YouTube-nya kita. Gitu. Jadi nanti bisa ditonton ulang. Nanti insya Allah link videonya akan disampaikan sama tim Jantung-Jantung di grup. Oke, sambil nunggu yang bertanya, silahkan. Ini lagi pada ngetik juga ya. Sambil nunggu kakak-kakak yang lagi mengetik pertanyaan, mungkin sama tim Jalan Tujana bisa diberikan link survei supaya tetap ada aktivitas yang kita kerjakan. Oke, terima kasih.
Link surveinya sudah muncul ya, silakan boleh diisi sama teman-teman. Baik, ada pertanyaan dari Kak Hana. Untuk Kang Wisnu, bagaimana menangani anak yang selalu menolak untuk bermain atau belajar menggunakan metode Montessori, seperti barangnya dilempar dan lain-lain? Boleh kepada Kang Wisnu, silakan untuk dijawab. Silakan jawab ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Hana gitu ya, Kak Hana tadi bagaimana mengenai anak yang selalu menolak untuk bermain atau belajar mengenai menggunakan metode Montessori. Tadi ya, kata kuncinya adalah observasi. Kalau misal anak kita nggak mau main yang satu itu, coba kita kasih mainan yang lain. Nah, coba itu. Pokoknya pertama kita nggak boleh nyerah, dan kita nggak boleh marah juga ya. Karena ya itu anak-anak gitu, kita nggak boleh marah. Jadi kasih banyak alternatif permainan yang lain. Coba nanti anak mau yang mana. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, kalau misal kita mau melajari yang mainan itu, memang harus dipelajari, ya nggak apa-apa, kita dicoba dulu aja. Misal baru kepegang semenit nih, misal habis itu udah diacuhkan atau diapain, nggak apa-apa. Nanti kita coba lagi di lain hari, di lain kesempatan. Nanti anak semakin hari semakin tahu dan semakin paham gitu. Oh, ternyata saya harus belajar ini. Kemudian nanti selanjutnya kasih contoh. Kalau dalam Montessori ini dikasih tahu tuh, nah, yang kita belajar misal apa ya, ronce ya, gitu. Ini ada ronce-ronceannya gitu ya, ada lubang-lubangnya, ada tali atau kayu gitu. Ini nah caranya seperti ini, dipraktekin di depannya, kayak gini caranya, masukin, terus ditaruh gitu, masukin lagi, ditaruh. Nah, coba kamu bisa, coba mau nggak? Kayak gitu. Nah, ada apa namanya, ada pengenalan kayak gitu. Dan ini kalau bisa semuanya kayak gitu ya, apapun lah. Nah, gitu. Nah, itu yang pertama ya, dan selanjutnya. Jadi tadi kita nggak boleh menyerah, kita harus terus kasih mainan yang lain, nggak apa-apa. Kita observasi lagi. Kalau kita mau coba yang mainin itu, nggak apa-apa, coba dulu gitu, dibiasain, nggak apa-apa. Nanti anak-anak bakal mau. Atau semisal nih, sebenarnya kalau misalnya nggak mau pakai alat-alat Montessori nggak apa-apa. Misal nih, kalau saya juga kadang nggak pakai gitu juga. Misal nih, nyuci gitu ya. Kalau saya nyuci gitu ya, saya nyucinya pakai tangan ya, masih pakai tangan, nggak pakai mesin cuci. Jadi kalau saya nyuci, anak saya ajak gitu. Nah, ayah mau nyuci ya, mau ikut nggak? Yaudah di kamar mandi dia nyuci gitu. Nah, ini nyuci kayak gini. Yang lihat nih, dia umur 2 tahun itu udah bisa nyuci dia. Maksudnya dia udah bisa nganuni pakaian gitu ya. Masukin sabunnya, dipencet-pencet ya gitu, dipencet-pencet. Nanti dipindah tuh, ya pindah-pindah kadang ngawur gitu ya, kadang masuk ember, kadang enggak. Ya enggak apa-apa, itu bagian dari pembelajaran. Kayak gitu. Terus kemudian dikucak dia putar-putar sih ya. Kadang putar-putar gini-gini, atau gini-gini, ya nggak apa-apa. Itu bagian dari belajar juga. Itu namanya diperas biar airnya itu kering. Terus ditaruh di ember yang lain. Itu bagian pembelajaran juga. Dan sebenarnya gitu ya, Bapak Ibu sekalian, seluruh aktivitas kehidupan kita itu bisa dipelajarin. Maksudnya bisa dijadikan bahan belajar. Nyapu sama, nah ini kotor gitu ya. Ayo kita sapu yuk.
sapu. Kita kasih contoh kayak gini nyapunya nak. Coba mau nyoba nggak gitu? Nggak apa-apa. Kalau mau nyoba kasih, kalau nggak nyoba nggak apa-apa. Kasih tahu aja ini namanya nyapu. Kalau kotor disapu ya. Nanti pada satu saat tertentu anak sih bakal itu sendiri, nyapu sendiri. Nggak usah diomongin kayak gitu. Nah ini kan tadi metode Montessori, tapi Islam juga sudah ngasih tahu teladan kayak gitu. Apapun itu, sholat misalnya kayak tadi, baca Quran. Anak saya juga itu udah otomatis kalau udah itu habis sholat salim gitu ya. Nanti duduk baca Quran, dia bisa baca gitu sendiri, nggak apa-apa. Dia memang masih belum bisa, tapi kita udah membiasain kayak gitu. Misal nih mainan gitu, nah ini mainan ya, nanti ditaruh di sini ya gitu. Ya habis itu nanti diambil, dia main, dia morak-marik gitu, nggak apa-apa. Nggak diberesin nggak apa-apa, itu bikin belajar. Nah kalau udah ini udah selesai ditaruh sini ya, kalau belum selesai nanti ayo bareng-bareng yuk sama ayah sama bunda ditata lagi, kasih tunjuk sama dia, kasih tahu sama dia, kasih lihat sama dia kayak gini, tak gitu. Nanti anak-anak juga bakal niru sendiri. Jadi kayak gitu. Jadi nggak hanya cuma mainan yang Montessori yang kayak tadi, nggak apa-apa kalau misalnya nggak punya atau pingin yang lain, nggak apa-apa. Nyapu, nyuci, lipat baju juga kayak gitu. Habis diambil bajunya di kasur, dia ngelipat sendiri, taruh di bajunya dia sendiri, taruh bajunya dia sendiri taruh kayak gitu. Nggak apa-apa, itu bikin dia belajar. Dan tadi kita harus banyak ya memiliki sifat sabar kita harus panjang tuh. Jangan sampai kita mudah marah gitu. Maksudnya kalau misalnya kita mudah marah ya kita coba belajar untuk tekan marah itu. Bahwasanya anak itu sedang belajar. Kalau masih belum sesuai ekspektasi nggak apa-apa, karena anak masih belajar. Kita kasih tunjuk, kita kasih tahu. Jadi kayak gitu. Pertama, kasih alternatif mainan yang lain atau aktivitas yang lain. Kita kasih contoh, kita observasi. Seperti itu. Dan tentunya adalah sabar. Kalau punya anak bayi itu, punya ruangan itu setiap hari murah-murah itu ya wajar. Kita harus bisa menurunkan ego kita tentang kebersihan ya. Ya tetap harus bersih. Ya tapi kita nggak boleh terpancing untuk marah. Karena itu wajar. Begitu Kak Hana. Baik, terima kasih Kang Risnu. Terjawab ya insya Allah Kak Hana. Caranya dengan observasi, tadi kuncinya sabar dan coba lagi dengan langkah yang lain. Gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari kamu Tia. Kang mau tanya, kalau untuk Islamic Montessori untuk bayi 4 bulan mainnya apa ya? Bayi 4 bulan udah bisa ngapain? Kita kasih tahu dulu ya, kalau masih belum bisa macam-macam ya, kita bacain buku, kita taruh sesuatu agar dia bisa megang, nyentuh, gitu aja. Simple. Pokoknya kita harus tahu nih bayi misal umur berapa udah bisa ngapain aja. Nah, kita coba. Mungkin kalau pas hamil atau saat bayi pun juga sama. Kita misal biar dia mau baca buku gitu ya, kita bacain buku di depannya sambil buka buku, atau kita bercerita gitu ya, cerita pakai boneka-boneka kayak gitu. Itu contoh-contohnya aja. Jadi bayi 4 bulan udah bisa ngapain, nah, kita bisa lihat ya, nanti bisa di internet banyak lah beberapa hal-hal yang harus dicapai umur 4 bulan. Nah, kita coba praktekin. Nah, kalau saya sih kadang nggak sesuai itu, maksudnya kadang saya coba kasih yang di luar umurnya gitu, nggak apa-apa, saya dipancing dulu. Oh ternyata bisa toh, bisa gitu, bisa tadi. Nah begitu. Jadi untuk 4 bulan mungkin ya tadi simpelnya bacain buku gitu ya, ada mainan-mainan di depannya biar dia ngambil, nyentuh, kita coba cerita-cerita gitu, tengkurap-tengkurap misal gitu. Kalau sudah bisa tengkurap gitu ya, yang begitu. Kalau yang sederhana gitu. Pokoknya anak itu harus tetap beraktivitas gitu ya, bergerak. Itu kuncinya. Oke, terima kasih Kang Terima kasih Risnu. Kak Mutia. Nah, Oke, lanjut ke pertanyaan dari Kak Tia. Bismillah, izin bertanya, ketika bermain atau belajar anak dengan teman-temannya, kan kadang ada anak yang mungkin iseng gitu ya,
sama teman-temannya. Misal mengganggu, rebutan, atau iseng yang lain deh. Nah, apakah itu merupakan hal yang wajar, Kang? Atau salah satu fitrah anak juga? Lalu bagaimana cara kita menasehati anak agar masuk ke hatinya atau agar tertanam ke anak gitu, Kang? Silahkan. Oke. Nah, ini Kak Tia Heriwati ya. Ini sudah studi kasus ya, Bapak. Oke, berarti rebutan mainan. Tadi yang di 8 pembagian fitrah anak dari Ustadz Hari Santoso ada namanya fitrah individualitas atau fitrah sosialitas gitu ya. Sebenarnya anak itu punya fitrah gitu, ego, maunya sendiri. Jadi mainan ya punya sendiri gitu. Makanya kalau bayi itu, yang anak-anak itu kuat banget tuh kayak gitu. Maksudnya ini mainanku gitu ya, nggak boleh dimain sama yang lain gitu. Kalau misalnya memang harus ketemu sama teman ya nggak apa-apa, kasih tahu aja. Nah, kalau misalnya mainan cuma satu nih ya berarti nanti harus gantian kasih tahu. Nah, sama anak yang satunya ini mainnya cuma satu. Nanti gantian ya. Kamu dulu ya. Nanti kalau udah selesai kasih ke ini ya kayak gitu. Kita kasih pengertian. Kalau misalnya ada dua gitu ya atau banyak permainan, ya coba kita alihkan mana yang mau gitu ya. Kalau misalnya udah ada yang nangkep, udah dia mainan itu dulu. Yang nggak dapat, coba dialihkan ke mainan yang lain. Nah, ini ada mainan yang lain. Nanti tunggu ya kalau dia udah selesai ya. Gitu. Jadi secara fitrah sebenarnya itu fitrah. Fitrah ego itu ada. Apalagi pas anak-anak itu kuat banget. Jadi kalau Bapak Ibu itu pernah mengalami ya emang kayak gitu, itu fitrah. Bagaimana cara menasihati? Ya bilang kayak gitu. Kayak kita dikasih tahu dulu. Kayak gini nak, kalau nanti dipinjamin, kalau udah selesai nanti dipinjamin. Kalau enggak nanti bakal ada yang nangis gitu. Enggak apa-apa, kasih tahu dulu. Nanti masalah nanti anaknya mau langsung manut, enggak ya enggak apa-apa. Kalau misalnya enggak manut ya yaudah enggak apa-apa gitu. Anak yang satunya kasih main yang lain. Kalau misalnya manut ya alhamdulillah berarti anak kita nangkep. Jadi kayak gitu. Kita harus observasi. Mana nih bisa atau enggak nih anak kita gitu. Udah bisa atau belum? Oh, belum bisa enggak apa-apa. Jadi kita kasih tahu nak, kalau misalnya mainan itu mau dimain sama yang lain nggak apa-apa ya, dibagi ya kayak gitu. Kasih tahu. Pokoknya tetap harus terus ngomong, ajak diskusi, ajak ngobrol gitu. Biar anak itu ngerti. Kasih tahu juga caranya. Seperti itu. Itu cara nasihati anak. Jangan sampai direbut. Jangan kayak gini, nggak boleh. Kita harus pelan-pelan sama anak itu. Ya maksudnya jangan sampai menyakiti hati anak kita juga, anak teman orang lain juga, gitu nggak boleh. Jadi harus kita pelan-pelan. Begitu. Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih Kang Rizmu. Semoga terjawab ya pertanyaannya, Kak Tia. Alhamdulillah. Oke. Karena juga ini ya, Kak Hana Tolib ya. Ya, jadi saya tekankan mainan Montessori itu nggak cuma mainan Montessori aja. Nyapu, nyuci itu juga mainan sebenarnya. Mereka belajar. Dan itu dianggap sebagai mainan sama anak. Kalau mereka suka ya udah, lakuin aja nggak apa. Itu malah bagus. Mereka juga sekalian belajar hidup juga. Jadi jangan sampai kita terpampang, terpunggung. Kalau mainan itu harus mainan, enggak. Dan belajar itu nggak harus kayak gitu, enggak. Kita di aktivitas hari itu juga belajar mereka. Jadi kita harus membuka cakrawala itu dan membongkar perspektif yang lama kayak gitu. Nah, silakan lanjutkan. baik, siap. Terima kasih Kang Rizmu. Tadi sudah ditegaskan lagi ya bahwa permainan yang untuk Montessori itu enggak permainan yang Montessori tok. Jadi bisa dialihkan ke aktivitas-aktivitas yang sudah bisa dilakukan sama anak ya. Gitu. Jadi sebetulnya banyak aktivitas yang sudah bisa dilakukan gitu untuk melatih produktivitas anak. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah bertanya dan aktif pada kelas hari ini. Selanjutnya acara kita adalah sesi foto bersama seperti biasanya. Kepada tim Jantu Jana silakan persiapkan. Untuk itu kepada kakak-kakak yang belum on cam silakan untuk on cam dulu. Kita akan ada sesi foto bersama dulu sebentar. Ya, silahkan on cam dulu dan bersiap-siap diri mengambil posisi terbaiknya sebelum di-capture oleh tim Jantu Jana. Oke. Tim sudah siap? Kang Riznu sudah oke ya? Oke.
Oke, kalau gitu kita hitung ya sampai 3. Silakan di-capture sama tim jatuh. 1, 2, 3. Ya, boleh lagi. 1, 2. Lagi terakhir. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Terima kasih kepada kakak yang sudah mau untuk kontribusi foto sampai dengan kita semua.